Selamat datang di Ernawuri Channel, Sikijang, bagian ketiga, pembentukan view realisasi anggaran melalui Google Data Studio. Hal yang perlu diperhatikan dalam menyiapkan olah data pada Google Data Studio adalah file harus dipersiapkan dalam satu folder, satu akun. Tabel yang berisikan kolom harus jelas, sehingga penentuan dimensi dan metrik itu jelas. Penentuan dimensi dan metrik. Kolom untuk dimensi bersifat keterangan, seperti nama kolom adalah bulan, kemudian isi kolom adalah Januari, Februari, Maret, dan seterusnya. Sedangkan untuk kolom matriks bersifat angka atau numerik. Contoh kolom metrik adalah dengan nama kolom pagu realisasi. Dan isi dari kolom ini adalah angka 12 juta, 7,5, dan seterusnya. Selanjutnya, tahap-tahap penyusunan view realisasi anggaran. Ini adalah web dengan alamat Locker Studio dari Google.com. Nah, di sini sudah menampilkan, sudah jadi ya, ini realisasi infoduk, realisasi capaian yang akan menjadi view dari masing-masing entrian dari PPTK. Jadi kalau mau membuat view dari realisasi anggaran, kita buat baru, dengan laporan kosong. Contoh membuat baru, ini laporan kosongnya. Terus kita menghubungkan ke data. Data yang kita dapat dan kita siapkan itu adalah data dari spreadsheet. Di sini ada beberapa aplikasi yang bisa terhubung ke Google Data Studio, tapi kita memakai Google Spreadsheet. Nah, ini adalah fungsi dari kita meletakkan file-file ke dalam satu folder. Kita ambil program infoduk. Ini contohnya. Nah, di sini ada infoduk sebagai spreadsheet. Lembar kerja yang tertampil itu Dafduk dan rekap Dafduk. Kita ambil agar terhubung ke Google Data Studio, kemudian kita tambahkan ke laporan. Nah, di sini adalah letak data yang akan kita tampilkan. Nah, ini ada realisasi program Dafduk. Ini adalah kolom-kolom. Kolom-kolom ini ditampilkan sebagai dimensi dan metrik yang akan kita siapkan dalam menampilkan data view statistik yang dicapai oleh para PPTK. Nah, di sini ada matriks dan dimensi yang harus kita tetapkan, karena dalam penentuan dimensi dan metrik ini itu sangat penting dalam penyusunan Google Data Studio. Sebenarnya perbedaan antara dimensi dan metrik ini terletak antara keterangan dan numerik. Kalau dimensi itu berkaitan dengan nama kolom, sedangkan metrik adalah nilai dari kolom tersebut. Ini penambahan diagram.
Dalam penambahan diagram itu sendiri juga dalam penyiapannya kita menentukan bulan sebagai dimensi, kemudian realisasi dan pagu bulan itu sebagai angka, itu kita masukkan sebagai metrik. Nah, tertampil seperti itu secara otomatis. Karena tadi kita membuatnya belum menggunakan laporan realisasi infoduk, maka yang tertampil pada Google Data Studio itu masih berupa tanpa judul. Nah, ini sudah diberi judul realisasi infoduk, realisasi dapduk. Ini juga sama, penentuannya juga dari penentuan dimensi dan metrik yang ada dalam tabel yang kita siapkan pada spreadsheet. Dan macam diagramnya itu kita juga bisa memilih dari template yang ada di Google Data Studio. Nah, untuk dimensi dan metrik inilah yang menentukan bagaimana tampilan itu nanti akan secara langsung, secara otomatis dapat ditampilkan secara statistik. Terima kasih telah menonton. Tetap jangan lupa untuk komen, like, and subscribe-nya ya.